Shalom, my beloved students. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you stay spirit and stay healthy. Okay, kids. Wow. Now we learn about science with teacher Unita again. Now let's sit properly. Before we start our lesson, we want to pray first. Okay, come on, close your eyes. We pray. Lord Jesus, we say thank you for today. Thank you for beautiful morning. Now, we want to start our lesson. Please bless us, bless our teacher. Open our heart and open our mind so we can understand the lesson. Thank you, God. We pray to you. Amen. Okay, kids. Now, we learn about do animals need food? Apakah hewan membutuhkan makanan? Yes, of course, teachers. Animals need food. And then humans need food. And then plants need food too. So, kids, animals, humans, and plants need food. Nah, anak-anak teacher, in Bible, yes, in the Bible, Genesis 1 verse 29 until 30, di Alkitab, di Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, di situ katanya, God takes good care of all his creations, including animals. Jadi Tuhan juga sangat peduli sama hewan, tidak hanya manusia yang Tuhan kasih makan, ya kan? Tuhan juga sangat peduli sama hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Tuhan sangat care ya sama semua ciptaannya. Nah, jadi anak-anak teacher, kita masuk ke the objective of the study. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa aja sih teacher tujuannya? Nah, number 1, students will be able to recognize that animals including humans need food and water to live. Nah, jadi tujuan kamu hari ini adalah kamu harus bisa mengetahui hewan termasuk manusia itu membutuhkan makan dan minum untuk hidup, ya. The second is students will be able to recognize that to be healthy and strong, we need eat and drink enough water. Nah, anak-anak teacher harus mengetahui untuk menjadi sehat dan kuat, kita juga butuh makan dan minum yang cukup. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, the third one, students will be able to recognize that a meal with vegetables, fruits, milk, and some meat is healthy. Nah, anak-anak teacher juga harus mengetahui bahwa ketika kita makan sayur, buah-buahan, susu, dan daging, itu adalah makanan yang sehat. Lalu the last one is, students will be able to recognize that a meal with too much sugary, salty, or fatty food is unhealthy. Nah, anak-anak teacher juga harus mengetahui bahwa ketika kita makan makanan yang manis, yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu banyak lemak, itu adalah makanan yang tidak sehat. Jadi anak-anak teacher harus tahu ya sayangnya mana membedakan makanan yang healthy food atau yang unhealthy food, yang tidak sehat. Well, let's continue. The title is, do animals need food? Apakah hewan membutuhkan makanan? Yes, of course. Animals need food and water to live. Without food and water, they will die. Jadi hewan itu membutuhkan makanan dan minuman, membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Without food and water, tanpa makan dan minum, mereka bisa mati. Look at the picture. Okay, they are horse and cat. The first picture, what will happen if animals do not have enough food and water? Apa yang terjadi?
Jika hewan tidak membutuhkan makanan dan minuman yang cukup, apa yang terjadi? Dia tidak cukup makan dan tidak cukup minum. Apa yang terjadi? Look at the horse. Yes, teacher. This horse doesn't have enough to eat. Jadi kuda ini dia tidak makannya kurang, dia kurang semangat untuk makan dan minum. Apa yang terjadi? It is weak and sickly. Dia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Lihat, terlalu kurus. Nah, the second picture, look at the cat. What will happen if animals have too much food and water? Apa yang terjadi jika hewan makan dan minum terlalu banyak? Apa yang terjadi? Yes, teacher. This cat ate too much for some time. Dia makan terlalu banyak, terlalu sering dia makan. Apa yang terjadi? It is overweight and sickly. Dia keberatan badan dan jadi sakit-sakitan. Terlalu gemuk. Nah, anak-anak teacher, jadi tahu ya apa yang harus dilakukan. Tidak boleh malas makan. Atau tidak boleh terlalu banyak makan, ya sedikit-sedikit makan, 1 jam sekali makan. Apa yang terjadi? Lihat itu si kuda dan si kucing. Ya, jadi anak-anak teacher harus tahu memilih. Semuanya harus cukup, ya harus cukup makan dan cukup minum. Next. Yes. Look at this. The food we eat comes from animals and plants. Nah, jadi makanan itu bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu makanannya asalnya dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Apa aja tuh teacher contohnya? Yes, look at the picture. Ada eggs, milk, fish, chicken, and prawns. Food that comes from animals. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh makanan yang berasal dari hewan. Ya, contohnya telur, example egg. Telur itu kan berasal dari hewan, dari ayam, ya kan? And then milk, susu. Itu juga berasal dari hewan. Ya kan? Dari sapi, cow, and then fish, hewan, chicken, hewan, prawns, hewan. And etc. Masih banyak yang lainnya. And then look at that. Ada broccoli, corn, tomato, bread, pasta, and rice. Food that comes from plants. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada broccoli, corn, tomato, bread, pasta, and rice. Nah, jadi ternyata nasi yang kamu makan itu adalah berasal dari come from plants, ya. Jadi anak-anak teacher semuanya paham ya so far? Do you understand? Yes, I hope so. Next. Iya, ini dia. Makanan apa sih teacher yang healthy and unhealthy? Look at this. To be healthy and strong, we need to eat the right amount and types of food. We also need to drink enough water. Nah, untuk menjadi sehat dan kuat, kita harus bisa memilih makanan, jenis makanan yang tepat, ya. Dan kita juga harus makan dan minum yang cukup, nggak boleh berlebihan. Nah, look at the picture. A meal with vegetables, fruit, milk, and some meat is healthy. Nah, jadi kita makan dengan sayur, buah-buahan, dan susu, daging juga itu adalah makanan yang sehat ya sayangnya. Ingat ya, makanan yang sehat itu ada vegetable, fruit, milk, and meat. And etc. Fish juga makanan yang sehat ya. And then apa aja lagi? A meal with too much sugary, salty, or fatty food is unhealthy. Nah, makanan yang tidak sehat itu apa, teacher? Ini dia yang mengandung, yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak. Ada
burger, chips, candy, cupcake, and then, yes, drinks. We should take more food like fruits, vegetables, and milk. Jadi kita harus makan makanan yang sehat. Apa aja tadi makanan yang sehat? Yes, ada fruit, vegetable, and milk. Ada meat juga, fish juga, egg juga, makanan yang sehat. Masih banyak yang lain. Nah, lalu apa lagi? Sebaliknya, we should take less food like candies, chips, sugary drinks, cupcakes, and burgers. Jadi, kita harus mengurangi. We should take less food. Mengurangi makanan. Permen, keripik, minuman yang manis-manis, cupcakes, and burger. Semuanya dikurangi. Boleh dimakan, tapi harus dikurangi. Tidak boleh terlalu banyak. Oke, anak-anak teacher, paham ya sampai di sini? Next. Nah, ini ada note, catatan. Kamu harus catat ini di buku catatan sainsnya. Please you write down in your science notebook. Number 1, animals including humans need food and water to live. Jadi hewan termasuk manusia butuh makan dan minum untuk bertahan hidup. Number 2, to be healthy and strong, we need to eat the right amount and types of food. Untuk sehat dan kuat, kita butuh makan dengan jenis yang tepat, makanan dengan jenis yang tepat. We also need to drink enough water, dan kita juga harus minum yang cukup. Yang ketiga, a meal with vegetable, fruits, milk, and some meat is healthy. Kita makan sayur, buah-buahan, susu, dan daging, karena itu adalah makanan yang sehat. Yang keempat, a meal with too much sugary, salty, or fatty food is unhealthy. Makan dengan terlalu banyak gula, yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak, itu adalah makanan yang tidak sehat. Yang ini dicatat ya anak-anak teacher di buku tulis. Next. Iya, ini terakhir dia. Tugasnya adalah selain mencatat, exercise, latihan. Nah, latihannya apa, teacher? Look at Rosie's and Alice's lunch. Ya, lihat ini ada makan siang si Roy dan makan siang si Ali ya. Roy's lunch and Alice's lunch. The question is, which of the food comes from animals? Nah, makanan yang mana dari gambar ini yang termasuk dari animals, hewan? Jadi makanan mana yang termasuk hewan, ya? Yang mana? Yes, teacher. Chicken. Yes, ayam, teacher. Ya, kamu tulis ya jawabannya sayangnya. The chickens come from animals. And then, yes, which comes from plants? Makanan yang termasuk dari tumbuh-tumbuhan. French fries, ini kentang goreng. French fries comes from plants. Good. And then how about Ali's lunch, makanan si Ali? Fish, teacher. Okay, fish. Write down fish. The fish come from animals. And then lemon. Apalagi? Lemon, vegetable, and rice come from plants. Ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, how about bee? Bagaimana dengan bee? Whose lunch is healthier? Makan siang yang mana yang lebih sehat? Yang mana lebih sehat? Rosie's lunch atau Ali's lunch? Yes, teacher. Ali's lunch dong, teachers. Oke, Ali's lunch. Why? Kenapa? Kenapa kamu bilang makanan si Ali yang lebih sehat? Because apa? Because it has more vegetable. Very good. Karena banyak sayurnya, teacher.
Oke, anak-anak teacher dicatat ya sayangnya ya. Ini dia teacher sudah tulis. Number 1 until number 2. You can write down in your science. Tulis di buku paketnya ya. After you finish, you can send to teacher. Dibaca ya sayang ya, tulisannya yang rapi. Nanti kan kalau kita ada soal, kamu bisa jawabnya. Oke, anak-anak teacher, that's all our lesson today. I think enough. Thank you for your attention. And let's pray. Kita mau pray dulu, okay? Lord Jesus, thank you for today. We have finished our lesson. Thank you. And please guide our activities today. Thank you, God. We pray to you. Amen. Okay, bye, my students. God bless you, everyone.